siang ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Lagino Sengkase. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen BPR dari Ambarawa. Ya, langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan profil perusahaan BPR Ambarawa. Usaha BPR Ambarawa ini didasarkan pada pemikiran bahwa kondisi di Ambarawa yang sebagian besar penduduknya menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Tetapi usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. Melihat kondisi yang seperti ini, maka dari itu BPR Ambarawa harta sarana untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu jasa kredit yang terdiri dari kredit umum, kredit pegawai, dan kredit mingguan. Jasa tabungan yaitu terdiri dari tabungan umum, tabungan mikro, tabungan mingguan, dan tabungan pegawai. Dan jasa deposito melayani deposito untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Sehingga diharapkan masyarakat Ambarawa dan sekitarnya untuk dapat lebih mengembangkan usahanya tersebut. Saya akan menjelaskan struktur organisasi dari BPR Ambarawa. Yang tertinggi adalah rapat anggota, lalu di bawah rapat anggota ada dewan pengawas, pimpinan kantor, dan kepala kantor. Dan di bawah kepala kantor ada 4 bagian, yaitu kepala bagian operasional, bagian pembukuan, kepala bagian kredit, dan kepala bagian marketing. Untuk kepala bagian operasional itu ada 2 bagian lagi, yaitu ada teller dan juga kasih dana. Dan di bawah kasih dana ada bagian deposito, administrasi tabungan, dan koordinator kolektor tagihan. Untuk di bawah koordinator kolektor tagihan ada kolektor tabungan. Kemudian ada di bawah bagian kepala bagian kredit ada administrasi kredit, pengawas, dan analisis kredit. Untuk di bawah bagian kepala bagian marketing ada customer service dan juga marketing. Saya akan menjelaskan tahap identifikasi dari risk identification. Untuk masalah pertama atau skenario pertama yaitu menabung di ATM. Sasarannya saldo dapat bertambah. Untuk kategori risiko K3, dan yang apa mungkin terjadi saldo tidak bertambah. Penyebabnya adalah human error atau sistem error dari ATM itu. Kapan itu bisa terjadi? Saat menabung di ATM. Dan sumber risikonya mesin ATM. Untuk konsekuensi dari kejadian saldo tidak bertambah, risk ownernya nasabah, dan unit kerja terkait adalah sistem pada ATM itu sendiri. Untuk skenario yang kedua yaitu menarik deposito di ATM. Sasarannya dapat menarik deposito, kategori risikonya K1. Lalu apa yang mungkin terjadi? Tidak dapat menarik deposito. Penyebabnya adalah persyaratan dokumen tidak lengkap. Dan kapan itu terjadi? Saat menarik deposito. Sumber risikonya adalah mesin ATM, dan konsekuensi dari kejadian adalah deposito tidak bisa ditarik. Risk ownernya nasabah, dan unit kerja terkait adalah sistem pada ATM. Untuk skenario yang ketiga adalah menarik uang yang ternyata sistemnya sedang bermasalah. Lalu sasarannya untuk dapat menarik uang dari bank dan kategori risiko K3, apa yang mungkin terjadi? Yaitu terjadinya gangguan aktivitas di bank tersebut. Penyebabnya gangguan sistem atau sistem down. Kapan terjadi? Saat menarik uang, dan sumber risikonya adalah sistem pada bank. Kemudian konsekuensinya pelayanan di bank menjadi lama atau dihentikan untuk sementara waktu. Dan risk ownernya kabak operasional, dan unit kerja terkait adalah teller. Untuk skenario yang keempat, menarik deposito yang ternyata
Tangan dari risk identification tadi untuk kategori risiko itu 1 sampai 6 itu low, dan 7 sampai 14 itu medium, dan 15 sampai 25 itu high. Untuk deskripsinya, low sendiri itu tolerate, medium itu threat, dan high itu terminate atau transfer. Ya, ada dampak dan likelihood yang diambil dari nilai tengahnya. Untuk dampak sendiri terdiri dari negligible, yang kedua minor, yang ketiga moderate, yang keempat serius, dan yang kelima major. Untuk likelihood dari 5 juga. Untuk yang pertama very unlikely, yang kedua unlikely, yang ketiga possible, yang keempat likely, dan yang kelima probable. Dan untuk hasilnya nanti akan disilangkan dari risk identification yang telah kita buat sebelumnya, yang nanti akan menghasilkan entah itu dari dampak dan likelihood yang akan disilangkan nantinya. Berikutnya ada resiko dan pengendalian. Untuk resiko dinilai dari persentase dari 0, 40, 60, 80, dan 100. Untuk pengendalian dari 0%, resiko tersebut tidak dapat dihilangkan. Untuk 40%, resiko 40%, pengendaliannya sistem sudah memadai untuk mengatasi resiko, yang tentunya itu sudah ada username, password, firewall, encryption, dan biometrik. Untuk resiko 60%, sistem dapat mengatasi resiko namun tidak secara maksimal, yang di dalam sistem keamanannya itu hanya terdapat username, password, dan firewall. Untuk 80% belum ada sistem yang dapat menangani risiko, di mana sistem keamanannya itu hanya username dan password. Tahap analisis dari risiko tadi. Untuk yang masalah pertama, likelihoodnya unlikely, impactnya high, kategori risikonya medium. Untuk existing controlnya sudah ada tapi belum memadai, persentasenya 40%. Untuk masalah yang kedua, likelihoodnya unlikely, impactnya medium, kategori risikonya low, existing controlnya sudah ada tapi belum memadai, dan presentasinya 40%. Untuk masalah yang ketiga, likelihoodnya possible, impactnya high, kategori risikonya high, dan existing controlnya sudah ada dan sudah memadai, persentasenya 60%. Untuk masalah yang keempat, likelihoodnya possible, impactnya high, kategori risikonya high, dan existing controlnya sudah ada dan memadai, untuk persentasenya 60%. Untuk masalah yang kelima, likelihoodnya possible, impactnya high, kategori risikonya high, dan existing controlnya sudah ada dan memadai, untuk presentasinya sendiri 60%. Tahap evaluasi, risk evaluationnya itu terdiri dari 4, yaitu transfer, terminate, tolerate, dan trade. Untuk masalah yang pertama itu ada di trade, untuk yang masalah kedua itu tolerate, untuk masalah yang ketiga itu trade, yang keempat trade, dan yang kelima juga trade.